Oke, kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga adalah pattern. Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Poin pertama, alasan. Alasannya kenapa? Pattern itu adalah teknik trading yang paling banyak probabilitasnya tinggi, yang paling banyak win, bisa dikatakan seperti itu. Pattern, kesalahan dari pattern itu sangat kecil. Sangat kecil. Dan sering sekali terjadi pattern setiap namanya koreksi. Nah, jenis-jenis pattern itu banyak. Ada triangle, rectangle, flag, head and shoulders, double bottom, double top, ya, triple top, triple bottom, ada rising dan falling wedge. Ya, ada banyak. Tetapi aku akan kasih tahu yang benar-benar mudah dipahami tanpa harus menghafal seperti ini. Oke? Nah, kita lihat chart dulu. Kenapa aku memilih pattern? Kita kosongin dulu ya. Kita kosongin dulu atau cari yang kosong aja dulu ya. Nah, kita menggunakan H1 tetap ya, teman-teman, seperti bab kedua. Kita menggunakan H1. Kita akan lihat namanya pattern. Pattern itu ada sangat banyak. Ada full pattern itu sangat banyak terjadi, apalagi lagi trending. Trending itu pattern itu sangat banyak. Kalau kita dari belakang ya, dari belakang, dari home mana home? Nih. Oh, sorry. Nah, dari home, kalau kita lihat dari home itu pattern. Oke, pattern itu setiap pergerakan itu hampir ada namanya pattern. Ya, di H1 ada pattern, di M15 juga ada pattern. Cuman saranku adalah kita menggunakan H1. Oke, kita menggunakan satu. Contoh, walaupun belum aku sebutkan pattern apa saja, tapi ini aku langsung aja aku kasih tahu beberapa patternnya. Contoh seperti ini ada double top ya. Kalau yang teman-teman yang kadang sudah tahu itu ini double top. Yang teman-teman belum tahu sabar ya. Ini double top. Oke. Di sini terus habis itu ada namanya flag. Ya, anggap saja ini flag. Karena terlalu kecil. Di sini ada flag. Ya. Terus di sini ada triangle. Terus di sini ada inverted head and shoulders. Probabilitasnya sangat tinggi, teman-teman. Ya. Sangat tinggi sekali. Di sini ada namanya flag. Oke. Di sini ada head and shoulders. Kalau kalian bisa memperhatikan di sini adalah head and shoulders. Oke. Nah, di sini ada apa ini? Bisa dikatakan flag. Di sini ada flag kecil. Oke. Sangat banyak sekali pattern itu terjadi. Jadi, probabilitas tinggi banget pattern itu. Sekarang kita akan bahas namanya jenis-jenis pattern. Nah, jenis-jenis pattern itu sangat banyak. Ada pattern yang sering terjadi. Bullish wedge, ada bullish triangle, ada double bottom, ada inverted HNS atau head and shoulders, ada HNS, ada double top, ada bearish triangle, bearish wedge, ada bullish pennant, bearish flag, bullish rectangle, bearish rectangle. Cuman nggak perlu kalian ingat itu semua. Caranya bagaimana? Ya udah, anggap saja ini triangle, kan bentuknya segitiga toh. Anggap saja ini triangle, kan ini bentuknya segitiga toh. Oh, sorry, pakai warna merah. Nah, ini kan segitiga kan? Ya udah, ini anggap saja segitiga gitu aja, triangle, selesai. Gak usah pakai kata-kata bearish wedge, bullish wedge. Gak usah. Biar kalian cepat ingat. Nah, ini adalah caraku, adalah yang penting itu bentuknya segitiga, beres, kelar. Kayak gini, mana nih yang segitiga? Coba kita cari, mana yang segitiga? Kita cari, bentar, kita cari dulu pelan-pelan. Kita cari pelan-pelan, di mana yang bentuknya adalah segitiga. Nah, contoh kayak gini, ini kan termasuk segitiga.
Udah, ini segitiga. Ya, walaupun ascending atau descending triangle nggak masalah. Intinya ini adalah segitiga. Ini segitiga. Beres. Nggak usah kalian bingung tentang nama. Aku nggak bisa hafal mas namanya. Aku nggak bisa hafal mas namanya. Yang penting kalian tahu bahasa Indonesia ada ini segitiga. Walaupun ini namanya ascending, descending triangle, ada bearish wedge, ada bullish wedge. Nggak peduli, nama itu nggak peduli. Ini adalah segitiganya, ya. Aku nggak minta kalian menghafal nama dari tiap-tiap pattern, tidak. Ada triangle, ada head and shoulders, ada pennant, ada double top, ada double bottom, nggak perlu itu, ya. Intinya tahu tentang screenshot atau gambar yang udah aku kirimkan ke kalian nanti sebagai pembelajaran. Oke, intinya itu. Nah, terus kebanyakan di mana ini akan terjadi? Di mana sih kebanyakan pattern terjadi? Biar kalian langsung memahami. Nah, cari pattern capek mas, menunggunya lama. Ada ciri khas akan terbentuknya sebuah pattern. Biasanya pattern terjadi yang continuous trend itu terjadi di keadaan koreksi, di mana trennya itu naik, biasanya koreksinya turun, itu biasanya dia akan terbentuknya pattern. Contoh ini, lagi keadaan naik seperti ini. Nah, pattern itu biasanya terjadi ketika dia koreksi-koreksi seperti ini, teman-teman. Pattern-pattern continuous trend seperti flag, bearish flag, atau bullish flag, triangle, ascending, descending, pennant, itu biasanya terjadi di situ. Ya. Nah, kayak gini, ini ada. Oke, di sini ada. Biasanya di situ. Nah, sekarang penggabungan dengan materi yang kedua atau bab yang kedua tadi adalah dengan namanya moving average. Di mana yang sudah kita pelajarin sebelumnya adalah ketika H1 dan H4 tidak sama, dia kan terbentuknya ketika nggak sama, terbentuknya kan hanya sekedar mau turun nggak jadi, mau turun nggak jadi. Nah, di sini kita baru mencari namanya flag. Pattern, ya. Contoh, di sini ada yang dimana H4 nggak sama. H4 nggak sama kan? Tadi kan yang di bab kedua itu keadaan naik kan ini. Ternyata ada pattern apa? Ada pattern triangle. Ketika tembus atas, maka kita bisa ambil posisi buy. Ya. Nah, itulah enaknya ketika kita melihat yang namanya tren jika nggak sama. Nah, contoh anggapannya kita H4 sama daily deh. Di sini ada penurunan ke 50. Di sini ada penurunan ke 50. Koreksi ini biasanya terbentuklah sebuah pattern. Dari koreksi-koreksi ini adalah pattern yang terbentuk. Ya. Pattern yang terbentuk. Kebanyakan seperti itu. Di sini ada pattern. Di sini pattern. Ya, kayak gitu. Walaupun kita menggunakan H1, kita perkecil, terus kita cari tren yang baru. Contoh tren yang baru mana belakang. Udah. Nah, ini yang panjang ya. Maju lagi. Nah, ini yang panjang. Kita gedein yang panjang ini. Karena ini H4 pasti turun juga. Pasti turun ini juga. Tetapi kalau kita mencari patternnya, jangan mencari pattern yang pas tajamnya di sini. Enggak. Tapi koreksinya, teman-teman. Yang koreksinya ketika turun, berarti koreksinya apa? Naik. Nah, di sini kita mencari sebuah tren atau patternnya. Ya. Bisa di sini. Ini kan pattern. Ya. Di sini nggak ada. Nah, di sini ada double top. Ya. Ini adalah pattern. Terus habis itu di sini rectangle atau triangle bisa. Ascending triangle. Nah, di sini rectangle. Ya. Pencarian namanya pattern. Oke.
Jadi pattern itu biasanya terjadi ketika dia mulai sideway. Sideway bisa, koreksi bisa. Gitu teman-teman. Jadi ini MA-nya dari bab pertama mempermudah untuk pencarian pattern. Kayak gitu teman-teman. Nah, pattern-patternnya seperti apa yang akan terjadi? Biasanya pattern-pattern yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau yang double bottom, double top, inverted ANS dan HNS itu biasanya pembalikan arah. Yang rectangle itu biasanya antara dua, 50-50 ya. Kayak gitu ya. Setiap adanya dia koreksi kebanyakan terbentuk pattern. Tetap aja mas, nunggunya kan lama itu memang. Tapi kan pair bukan cuma satu. Pair kan bukan cuma satu. Pair itu sangat banyak. Kalau nggak ada di sini contoh, nggak ada di sini, kita ambil yang GWSD, kita ambil yang USD CHF, kita ambil lagi yang USD Kanada, banyak sekali. Ya, contoh kayak EU kemarin yang aku open posisi dengan penurunan tajam ini, aku ambil tuh di sini ya, dan H4-nya itu lagi keadaannya itu adalah patternnya adalah pattern ini rectangle. Keadaannya adalah pattern rectangle seperti ini, dan aku ambil di H1-nya adalah patternnya pattern flag. Yang ini ya, yang aku kotak kuning ini. Nah, ini adalah pattern flag. Ketika tembus ini, maka aku ambil selnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi probabilitas terbesar memang dari pattern. Digabungkan dengan MA tadi kita bisa mencari pattern lebih mudah. Ya. Tuh. Itu yang bab ketiga, materi ketiga. Dipahami banyak sekali, ya, banyak sekali yang harus dipahami dan harus berlatih. Oke? Itulah pattern. Dipelajarin lagi gimana pattern. Nggak perlu dihafalin nama-namanya, yang penting bentuk-bentuknya kalian hafal. Itu udah cukup. Oke? Itu pattern. Yap. Nah, kita lanjut ke bab keempat. Nanti kita akan lanjut ke bab keempat adalah power dari candle. Nah, ini ada hubungannya dengan pattern, trend, ada hubungannya dan pasti berhubungan dengan trend sih. Tapi kalau pattern jarang. Nah, untuk bab keempat itu bisa digunakan sendiri. Hanya dengan trend penggunaannya. Pattern walaupun nggak ada pattern tapi ada trend dan power candle itu sudah bisa kita open posisi. Sudah bisa kita ambil posisi untuk bom-boman. Sudah bisa. Ya. Nanti untuk bab kelima untuk penggunaan keseluruhan. Jadi kita ambil power trendnya dulu ya, nanti baru nomor bab 5 ini akan lengkap dengan pattern bagaimana caranya. Jadi ini hanya untuk pengetahuan bahwa ini pattern yang penting. Ini aja ya. Di bab kelima nanti yang agak panjang kita, oke? Yang penting udah tahu dari bab 2 mencari trennya. Sekarang bab 3 tentang pattern. Habis ini di video berikutnya ada bab keempat adalah power candle-nya. Ketika sudah tahu satu demi satu, baru kita penggunaan dari ketiganya digabungkan jadi satu bagaimana. Oke? Siap ke bab 5 ya. 4 dulu ya. Bab keempat dulu. Oke, kita selesaikan bab ketiga sekarang.